Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, di hari ini kita boleh bersama-sama dengan tim multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai, juga bersama saya Ibu Pendeta Fatmawati Mantu Oro, yang saat ini akan menghantar kita sekalian untuk bersama dalam merenungkan akan kebenaran firman Tuhan melalui kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Yang secara khusus tentu juga ini ditujukan kepada Bapak Ibu, Oma Opa yang telah lanjut usia. Sebelum kita membaca akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab kebaikan-Mu menghentar kami untuk boleh ada sampai di saat. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan bersama akan kebenaran firman. Karena kami percaya kebenaran firman-Mu menuntun langkah kehidupan kami untuk tetap ada di jalan kebenaran, jalan kehidupan, dan jalan keselamatan. Berfirmanlah Engkau bagi kami semua ya Tuhan, sebab kami telah siap sedia untuk mendengar dan melakukannya dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23 dengan tema Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Pada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaan. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istri. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?"
Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurus. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu, Oma Opa, para lansia yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Juga tentu pemirsa yang boleh menyaksikan lewat channel multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai. Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-23 menceritakan tentang Yusuf, anak Yakub yang dijual oleh saudara-saudaranya kepada seorang Ismail. Kemudian orang Ismail yang menjual Yusuf kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun. Cerita ini bagi kita sudah tidak lazim. Sebab sejak masih kecil, cerita tentang Yusuf ini sudah terus diperdengar. Yusuf yang hidup di negeri asing, jauh dari orang tua dan sanak keluarga, yang menjadi budak ketika ia berada di rumah Potifar. Kendati pun pekerjaan sebagai seorang budak itu berat, namun Yusuf dikatakan ia rajin, ia ulet, bekerja keras, dan ia tekun melakukan pekerjaan
yang dipercayakan oleh tuannya kepada dia. Tapi juga disaksikan lewat firman Tuhan ini bahwa di samping Yusuf rajin bekerja, ia juga rajin dan tekun berdoa, serta menjalankan kewajibannya sebagai orang yang percaya kepada Allah. Jadi Yusuf ini rajin beribadah. Ia hidup takut akan. Dan karena itu dikatakan Tuhan Allah menyertai Yusuf. Apa yang ia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan karena semua pekerjaan Yusuf dibuat berhasil oleh Tuhan, hal ini dipandang baik oleh Potifar. Dan dengan demikian Potifar mengangkat Yusuf menjadi pengatur dalam rumah tangga. Potifar memberi tanggung jawab yang penuh atas semua milik kepunyaan. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, keberhasilan dan kesuksesan tidak lepas dari tantangan dan godaan. Menyaksikan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 39. Disaksikan bahwa kinerja Yusuf yang baik, di samping elok paras, membuat istri Potifar tergila. Istri Potifar ini membujuk Yusuf untuk tidur bersama dengan. Dan ini berlangsung terus menerus. Namun kita dapat menyaksikan bahwa Yusuf, ia tetap menjaga integritas imannya kepada Tuhan. Ia menolak setiap rayuan dari nyonya rumah. Karena ia tidak mau bersinah. Ia tidak mau berbuat jahat yang berakibat dosa terhadap Tuhan. Tapi pada akhirnya, pada satu kesempatan istri Potifar memfitnah dan mencemarkan nama Yusuf. Sehingga Yusuf harus dipenjara. Bapak, Ibu, Oma, Opa, lansia yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan dalam penjara tentu tidak mengenakan. Tapi dikatakan bahwa walaupun Yusuf ada dalam penjara, ia tetap tegar. Ia tetap tenang menghadapi pergumulan yang ia alami. Karena Yusuf percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kehidupan ketika ia tetap setia melaksanakan apa yang menjadi kehendak dari Tuhan. Yusuf tidak menyerah. Ia tetap setia pada Tuhan. Sehingga pada akhirnya dikatakan bahwa kepala penjara pun senang dan menyukai setiap pekerjaan Yusuf. Sehingga pada akhirnya pekerjaan untuk mengurus para tahanan diserahkan kepala penjara kepada Yusuf. Dan ini mengingatkan kepada kita sebagai umat milik kepunyaan. Bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan
setiap orang yang setia kepada janji penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan orang yang percaya kepada. Lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menjalani kehidupan yang sudah Tuhan percayakan. Kita menjalani kehidupan ini dengan rajin, tekun bekerja, menjaga kekudusan suatu perkawinan, hidup dalam kejujuran, tidak pendendam, tapi taat, percaya, dan setia kepada Tuhan. Seperti Yusuf. Agar hidup kita disayangi. Agar kita dimanapun pergi dan berada dipercayai. Terlebih lagi tentu segala yang kita kerjakan itu boleh berhasil. Itu boleh sukses. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai langkah kehidupan. Yusuf, ia percaya rancangan Tuhan atas hidupnya yang selalu berakhir dalam kebahagiaan. Demikian juga tentu perjalanan hidup Bapak, Ibu, Oma, Opa yang telah lanjut usia. Percayalah, ada rancangan Tuhan bagi hidup Bapak, Ibu, Oma, Opa yang telah lanjut usia. Walaupun mungkin dalam menjalani kehidupan ini masih ada tantangan. Ada pergumulan yang harus dihadapi. Yang terkadang membuat kita menangis, mencurahkan air mata. Yang terkadang membuat kita tidak mampu untuk melewati kehidupan. Tapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terus diingatkan untuk menyerahkan kehidupan kita. Untuk terus mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Karena ada janji Tuhan yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan bagi kita yang tetap percaya dan yang hidup setia hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita pun meyakini bahwa tantangan menjalani kehidupan tidak akan menyurutkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita terus mencari Tuhan, di saat kita ada dalam situasi susah, ataupun dalam keadaan senang, sakit dan sehat, sukses dan gagal. Seperti apa yang diteladankan oleh Yusuf dalam perenungan kita saat. Andalkan terus Tuhan. Untuk semua yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan. Terutama untuk terus menjadi teladan bagi anak cucu keturunan kita. Sehingga kehidupan keluarga kita diberkati. Dan kita boleh menjadi berkat bagi kehidupan banyak. Tetap semangat dalam menapaki hidup yang sudah Tuhan anugerah. Ingatlah, seperti kata firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga pada perkara-perkara besar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena nyata benar, lewat kebenaran firman-Mu di saat bahwa tidak sia-sia
kami mau hidup percaya kepada Tuhan. Tidak sia-sia kami hidup mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Sebab Engkau Tuhan akan menyertai kami. Dan dengan penyertaan-Mu ini, kami boleh meraih keberhasilan, kami boleh memiliki kesuksesan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu kami pun percaya bahwa menjalani kehidupan di tengah dunia milik-Mu, ketika kami terus percaya kepada, ketika kami terus mengandalkan Tuhan dan mempercayakan semua hal dalam kehidupan kami, maka akan nyata dalam hidup dan penghidupan kami sebagai orang yang beriman, bahwa Tuhan akan menggenapkan semua janji Tuhan dalam keberadaan kehidupan. Itulah yang kami syukur. Itulah yang menjadi sukacita bagi kami sebagai orang percaya yang tetap hidup taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak. Kami pun meyakini bahwa walaupun dalam menjalani kehidupan kami diperhadapkan dengan tantangan, dengan pergumulan, dengan beban kehidupan yang berat sekali. Tapi ketika Tuhan tetap menjadi andalan kami, sandaran kami dalam kehidupan ini, kami percaya itu tidak akan menyurutkan iman percaya kami. Itu tidak akan membuat kami takut, itu tidak akan membuat kami gentar menjalani kehidupan ini. Karena ada Tuhan yang menyertai kami. Karena ada Tuhan yang menjadi pertolongan kami. Karena ada Tuhan yang memerisai kehidupan. Karena Tuhan, kami iman, kami percaya, tidak pernah membiarkan kami melangkah dalam kesendirian, menjalani kehidupan di tengah dunia milik. Karena itu mampukanlah kami untuk terus menghadirkan diri dimanapun kami pergi dan berada. Menghadirkan shalom Tuhan. Kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Secara khusus bagi Bapak, Ibu, Oma, Opa yang telah lanjut usia. Kami percaya Tuhan memakai kehidupan seturut dengan Tuhan. Hadirkan Bapak, Ibu, Oma, Opa yang telah lanjut usia untuk tetap menjadi alat keberkatan Tuhan dalam kehidupan anak cucu keturunan. Karena itu Bapa, sertai terus dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Beri kedamaian yang berasal daripadamu bagi orang tua kami ini yang telah lanjut usia. Supaya dalam semangat menjalani kehidupan dan mau melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan untuk diberlakukan dalam menjalani kehidupan. Kami percaya semuanya itu boleh menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan bersama keluarga, dalam kehidupan bersama anak cucu keturunan dari Bapak, Ibu, Oma, Opa yang telah lanjut usia. Tapi juga ini menjadi berkat bagi kami semua yang boleh menyaksikan melalui channel multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Giri Ampel. Terus memberkati mereka semua yang diberi tanggung jawab dalam melayani melalui channel multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan senantiasa dipermuliakan. Engkau Tuhan
yang akan senantiasa diagungkan dari semua yang dikerjakan. Karena kami pun meyakini bahwa apa yang dinyatakan dan apa yang dikerjakan ini adalah kehendak dalam perjalanan kehidupan setiap orang yang percaya kepada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu karena kami pun meyakini Tuhan menggenapi dalam perjalanan kehidupan kami setiap janji-janji. Itulah yang kami syukur dan itulah yang kami naikkan terima kasih. Ini kami Bapa yang berdoa dan yang mengucap syukur kepada di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.